Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to my English class. It's time to learn with Miss Nisa. How are you everyone? I hope you are happy and great. So, before we start the lesson today, please saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I will ask you, have you ever reading novels or fairy tales? So, if you ever, what do you know the type text of novels and fairy tales? Jadi, jika kalian pernah membaca novel atau pernah membaca dongeng, tahukah kalian jenis teks apakah novel dan fairy tales? Yes, benar. This is a narrative text. And do you know what is the narrative text? Narrative text is a type of text that tells an imaginative story in the past tense. Jadi, teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan tentang cerita imajinatif yang dibuat secara runtut dalam bentuk lampau. What the genre of narrative text? Jadi, apakah kalian tahu jenis-jenis dari teks narasi itu ada apa aja? Ya, the first is fairy tales. Fairy tales or dongengs. Fairy tales is a folklore story or children's story that have magic in the story told by the author. Jadi, fairy tales atau dongeng adalah cerita rakyat atau cerita anak-anak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Contohnya yaitu seperti Tinkerbell Story or Timun Mas Story. And the next genre is a folktale. Folktale is a story that is told from generation to generation so that it becomes part of the community tradition. Jadi, folktale atau cerita rakyat adalah cerita yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Cerita ini itu bagian dari tradisi masyarakat. The example of the folktale is Malin Kundang. Do you know Malin Kundang? Yeah. And the next genre is legend. Legend is a story that tell about the origin of place. For example, the legend of Prambanan Temple or story of the Lake Toba. Jadi cerita legenda. Do you know legenda? Cerita legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat. Misalnya tadi, yaitu cerita tentang Story of Lake Toba and the Legend of the Candi Prambanan atau Legend Prambanan. And the next is romance. Romance is a story that about love story of the characters. Jadi cerita romance atau romansa adalah cerita yang mengisahkan tentang kisah cinta dari tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Misal cerita dari Romeo and Juliet. And the next genre is a fable. Fable is a story with animal characters. Jadi cerita fable adalah cerita yang dimana tokoh-tokohnya itu adalah
para binatang atau hewan. The example of the fable story is the ugly duckling. The ugly duckling. And the next genre is science fiction. Science fiction is a story that revolves around science fiction, and this type of text usually deals with imaginative and future concepts that use advanced science and technology. Jadi cerita fiksi ilmiah adalah cerita yang berkisah mengenai fiksi ilmiah. Jenis teks ini itu biasanya berhubungan dengan konsep imajinatif dan masa depan yang menggunakan sains atau ilmiah dan teknologi yang canggih. And the next genre is horror stories. Have you ever read horror stories, guys? And do you like it? Yeah, horror stories is a story about a scary story. Jadi cerita horor adalah cerita yang mengisahkan tentang kisah-kisah seram. Misalnya, yaitu seperti kisah tentang cerita hantu. And the next genre is history. History is a story about events that happened in the past, complete with chronological place, characters, and times. Jadi, cerita sejarah adalah cerita mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu, lengkap dengan kronologinya, seperti kronologi tentang tempat, tokoh, dan waktu kejadian. This is a types or genre about narrative text. The first is orientation. Orientation is the opening part of a narrative text story. It introduces the characters in the story and the setting of the story, such as place, time, atmosphere, and social condition or settings. Jadi, struktur pertama dari narrative text adalah orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi, yang mana pada bagian ini itu mengenalkan tentang tokoh dalam cerita serta latar belakang yang terjadi dalam cerita tersebut. Latar tersebut yaitu seperti latar tempat, latar waktu, suasana, dan keadaan sosial yang terjadi dalam cerita tersebut. And the next structure is complication. Complication, this section contains the problem that occur in a story, or the problem begins to appear and goes to the core of the problem. Complication is the further divided into three, namely, the first is raising action. Raising action is a problem began to appear, and the next is climax. Climax is the peak of the problem, and the last is failing action. Failing action is the peak of the problems, begins to decline and begins to find a point of resolution. Jadi, pada bagian struktur kedua ini yaitu tentang komplikasi, di mana pada bagian ini itu permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita mulai muncul dan masuk ke dalam inti permasalahan cerita. Pada bagian komplikasi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu raising action. Raising action itu adalah masalah dalam cerita mulai muncul, and the next dilanjut dengan klimaks. Klimaks itu adalah puncak dari permasalahan atau inti dari permasalahan yang terjadi dalam sebuah teks, dalam sebuah cerita teks narasi. Dan yang terakhir yaitu failing action, di mana
puncak dari permasalahan tersebut mulai menurun dan mulai menemukan titik terang dari penyelesaiannya. And the next structure is resolution. Resolution is problems begin to find a way out until they are completely resolved. A story can have a happy ending, a sad ending, or cliffhanger. Jadi pada bagian struktur yang ketiga ini adalah di mana permasalahan itu mulai menemukan jalan keluarnya, mulai menemukan titik penyelesaiannya, di mana sebuah cerita itu bisa berakhir dengan menyenangkan atau dengan atau berakhir dengan sedih, atau bahkan bisa ceritanya itu berakhir dengan menggantung. Pernah nggak sih kalian menemukan cerita di mana akhir ceritanya itu menggantung? So, what do you feel? Yeah, and the next structure is reorientation or coda. This structure is optional because this section usually contains a conclusion or a moral value at the end of the story. Jadi pada bagian reorientasi ini itu berisi tentang kesimpulan atau pesan moral yang terkandung dalam teks narasi tersebut. Bagian ini itu optional karena sifatnya itu tidak harus ada pada suatu teks naratif. Jadi boleh dikasih reorientasi atau boleh tidak dikasih, optional. And the next is the language feature of narrative text. The first is use simple past tense. Narrative text usually uses the simple past tense because it tells an event or story that has already happened. Jadi pada narrative text biasanya itu menggunakan simple past tense karena teks naratif itu menceritakan peristiwa atau kisah yang telah terjadi di masa lalu. Is use adverb of time. Adverb of time is a word that gives information related to when the event occurred, how long and how often the event took place. For example, today, yesterday, one day, last year, later, once upon a time, and others. And the next language feature is use adjective. In the narrative text, adjective help create a more detail of story. Jadi unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan adjektif, di mana adjektif dalam narrative text itu bisa membantu menciptakan cerita itu lebih rinci. And the next language feature is use noun phrase. Noun phrase are words that function as nouns. They can be places, place, people, living, things, and others. Jadi yang keempat language feature-nya yaitu menggunakan noun phrase, di mana noun phrase adalah kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda, bisa berupa tempat, orang, makhluk hidup, dan lain-lainnya. Nah, teks narasi tersebut yaitu jenis teks yang menceritakan tentang cerita imajinatif yang dibuat dengan runtut dalam bentuk lampau dan disusun dengan beberapa struktur seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Tapi reorientasi ini sifatnya adalah optional, boleh ada, boleh tidak ada dalam teks naratif. Dan teks naratif juga disusun dengan beberapa kebahasaan seperti
menggunakan simple past tense, menggunakan adverb of time, menggunakan adjective, dan menggunakan noun phrase. Dan tujuan dari naratif teks juga adalah untuk menghibur para pembaca yang membaca cerita tersebut. Mudahkan teks narasi tersebut. Let's close this lesson by saying hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. See you in the next lesson with Miss Nisa. Bye bye.